Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibunda semua sehat? Alhamdulillah. Udah sarapan pagi? Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanif wa ma kana minal musyrikin. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para asatizah, para muallimah, para pengurus majelis ibu-ibu solehah muslimah sadar akhir zaman, ibu-ibu kami, kakak-kakak kami, adik-adik dan anak-anak kami semua yang hadir. Yang besar izin tak dapat menyapa gelar. Ada ibu dan kakak saya sini. Ada Bu Ahdarina, ada kakak Hajah. Ini Bu Aji semua nih. Hajah Kak Rahmadewi dan ada Hajah ini enggak? Hajah Amelia dah. Seluruhnya lah. Seluruh ibu-ibu kami, pengurus-pengurusnya. Banyak nih nama kalau disebut satu-satu ya. Insyaallah hari ini kita hadir berharap kepada Allah Ta'ala dalam doa-doa kita. Ya Allah, jadikan pertemuan ini majlis yang Engkau rahmati. Jadikan pula setelah mengaji kami ini berpisah dihapuskan dosa, ditutup aib-aib keburukan kami. Pakihkan kami dalam agama dan pahami kami agama ini dengan cara bijak. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai tanggal 20 Muharram tahun 1448 Hijriah. InsyaAllah tinggal 10 hari lagi sudah berlalu pula tahun baru ni. Masuk bulan Safar. Habis Safar, Rabiul Awal, bulan Maulid. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Mati kita lagi. Ya kan? Itu aja terus perputaran. Ya, inilah perjalanan kehidupan, waktu terus berlalu dan kita tak bisa tarik. Kita sedang menunggu aja sesuatu yang pasti yang Allah tetapkan. Jika kita memperserahkan kehidupan kita ini kepada Dia yang menetapkan, insya Allah hidup ini indah dan sangat berharga. Kata Nabi, ya gulam, Nabi berpesan kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya gulam, kata Nabi. Nak, kata Nabi, ihfazillah yahfazka. Nak, jagalah Allah, maka kamu pasti dijaga. Ya isfazillah yahfazka. Jagalah olehmu Allah, yahfazka, Allah akan jaga kamu. Maka satu di antara menjaga Allah itu adalah kita mesti mengenal Allah. Baru mengamalkan agama dengan cara apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Cara mengerjakan apa yang perintahkan dan meninggalkan apa yang larang seperti Nabi SAW. Maka tidaklah bisa kita menjaga Allah kecuali kita kenal dengan Allah. Satu di antara jalan mengenal Allah itu adalah mengaji sifat-sifat Allah, mengetahui kemuliaan dari nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Yaitu salah satunya adalah memahami makna lalu memasukkan makna itu dalam hakikat kehidupan kita, yaitu sifat Asma al-Husna. Jadi ada yang nulis tu dia playernya Asmaul Allah al-Husna. Sebenarnya cukup aja Asma Allah al-Husna. Karena Asmaul Husna itu potongan dari Asma
al-husna. Jadi asmaul husna. Jadi kalau yang di player itu kebanyakan alnya. Asmaul Allah al-husna. Asma aja. Al-Allah kan enggak ada. Al-Allah enggak ada. Jadi asma'u Allah al-husna boleh, atau asmaul husna cukup. Asma Allah Ta'ala yang baik, nama-nama yang agung. Kita sudah masuk sampai nama sifat yang ke-23 kan. Ar-Rafi' yang terakhir kan. Anggap aja lah ya Bu. Ya kan? Iya Bu. Iya atau iya lupa. Ya. Ya kan? Kita ngaji kan lanjut nih. Ar-Rafi' sifat yang ke-23. Ar-Rafi'. Apa lagi Bu? Setelah Ar-Rafi', Ar-Rafi'u, kemudian Al-Mu'iz, Al-Muzil dan As-Sami'. Kita bahas sekarang 4 sifat, 4 nama dari sifat Allah. 1 Ar-Rafi', yang kedua Al-Mu'iz, Mu'idz. Yang ketiga sifat yang ke-23, 24, 25 dan 26. Iya Mbak Pela? 23, 24, 25, 26 atau 25, 26, 27? Ya 23, 24, 25, 26 aja lah. Walaupun sudah, kayaknya belum. Terakhir tuh Ar-Rafi', ya kan? Tak ada yang mengiyakan, kayaknya nggak ada yang datang kemarin ya. Ibu apa? Ibu istri Pak Yani. Kemarin catatannya sampai mana? Sampai situ Ustaz. Sampai situ. Ya udah, kita sampai Ar-Rafi' kalau enggak salah saya. Karena saya mengingat Ar-Rafi', Al-Mu'iz, Al-Mudzil dan As-Sami'. Allah Subhanahu wa taala memiliki memiliki nama dari sifatnya yaitu Al-Rafi'. Apa makna Rafi'? Diambil dari kata rafa'a. Arfa'. Darajat gitu kan. Diangkat derajat. Arfa', raksaka, angkat kepala. Jadi Rafi' itu maknanya ialah meninggikan. Tidak ada orang yang tinggi. Meninggikan di sini maknanya Allah yang mengangkat derajat. Derajat yang seperti apa Allah angkat? Apakah derajat dengan banyaknya harta itu adalah Allah yang merafi'kan? Iya. Apakah derajat dengan ilmu pengetahuan Allah angkat dia? Iya. Apakah derajat dengan kekuasaan itu Allah yang angkat? Iya. Apakah Allah mengangkat seorang dengan ganteng dan cantiknya derajatnya jadi tinggi? Iya enggak? Iya. Dan dari kesempurnaan seluruh makhluk Allah meninggikan derajat manusia dari penciptaannya. Dari sifat kesempurnaan itu Allah lah yang menciptakan kita tanpa ada kita minta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali Allah untuk beribadah kepada Allah. Lalu Allah katakan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh diciptakan manusia itu dengan sempurna, sangat seimbang. Keseimbangan itu melebihi keseimbangan malaikat, melebihi dari semua makhluk. Seimbang, takwim itu bukan sekedar sempurna, tapi seimbang, sempurna sekali. Semuanya lengkap. Jadi orang baik bisa, dengan rafi'nya nanti jadi yang mudzil pun bisa. Sesat. Nanti kita bahas yang mudzil. Ada enggak manusia lebih mulia daripada malaikat? Ada enggak, Bu? Siapa yuk? Siapa? Jangan ragu jawab. Salah pun enggak dapat D, salah dapat hadiah. Siapa manusia lebih mulia daripada malaikat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa manusia yang lebih sesat daripada iblis? Kan artinya manusia berpotensi melebihi malaikat karena kesempurnaannya. Tapi manusia juga melebihi iblis karena kesempurnaannya juga. Siapa, Bu? Tuan Fir'aun. Di mana letak sesatnya Fir'aun daripada iblis? Mengaku menjadi Rabb, pengatur. Ana rabbukumul a'la, aku pengatur kalian yang paling tinggi, Tuhan. Jadi dua sosok ini.
ketika bermaksiat, ketika ingkar kepada Allah, padahal dia ada potensi baik, tentu dia lebih hina daripada iblis. Dia bisa menjadi orang baik padahal dia punya potensi jelek, potensi maksiat, tentu dia lebih mulia daripada malaikat. Kita lihat dalam makna kata raf, ya. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat hamba-hambanya, meninggikan kedudukannya, baik kedudukan secara keduniaan, apatah lagi kedudukan sebagai orang-orang yang tinggi derajatnya di antara orang yang soleh. Kita sebut keduniaan, satu lagi yang terkait dengan persiapan kehidupan akhirat. Tapi Allah tinggikan derajat dengan dunia, Bu. Bukanlah itu selama-lamanya. Tapi derajat yang paling tinggi ar-rafi' di sini kata Imam Qushairi adalah mengangkat dirinya kedudukan makam menuju orang yang mahmudah, yaitu menjadi hamba yang terpuji di sisi Allah. Ada orang tak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Siapa namanya, Bu? Kalau para nabi udah jelas. Ada orang tak terkenal di bumi, bahkan dia miskin, baju compang-camping. Kata Nabi, nanti ketika sepeninggal aku kan ada orang pergi haji, temuilah orang dari negeri Syam. Tandanya dalam satu riwayat telapak tangannya ada hitam, satu riwayat di punggungnya ada bekas lecet menghitam. Namanya Uwais Al-Qarni kan. Miskin, Bu. Sampai dalam kafilah hajinya itu dianggap dia orang ya enggak peduli lah. Tapi ketika khalifah nyari mana dia, itu Uwais. Lalu kata khalifah, tolong doakan aku. Kenapa aku ni tak? Kata khalifah, Rasulullah telah berwasiat kepada kami. Engkau ini penduduk terkenal di langit. Waduh, kenapa lecet belakangnya ada tanda hitam? Karena kerjanya memikul mak, menggendong mak. Dia orang yang paling berbakti. Doanya, dia ini salah satu walinya Allah Ta'ala. Orang soleh yang hidup di zaman Rasulullah tapi tak sempat jumpa Nabi. Mau jumpa Nabi tak sempat jumpa. Tahun ke-7 Hijriah dia datang ke Madinah. 2-3 hari di Madinah mau jumpa Rasulullah tak sempat. Balik lagi dia. Kenapa? Dia ingat maknya. Dan 2 kali dia melakukan percobaan untuk jumpa agar dia termasuk kelompok sahabat. Kan penting jumpa Nabi dah termasuk sahabat. Tak jumpa, maka dia disebut tabi'in. Hanya jumpa dengan para sahabat yang lain. Tapi kata Sayyidina Umar, sekarang apa yang kau minta aku kan penuhi. Kau akan jadi ini. Apa kata beliau? Biarkanlah aku jadi seperti ini. Tak perlu orang kenal denganku. Cukuplah aku seperti ini. Gitu, Bu. Luar biasa. Karena Allah dah tinggikan kedudukannya di antara penduduk langit. Kita maunya yang mana, Bu? Yang di langit tinggi atau yang di bumi tinggi? Dua-dua aja kali. Dua-duanya. Di dunia tinggi dengan kedudukan makam orang terpuji, di akhirat berkumpul dengan orang-orang soleh. Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka Imam Qushairi menyebutkan raf ini maksudnya pengangkatan, bukan hanya urusan pangkat, jadi keseluruhan. Jadi kalau harta ya Allah juga, pangkat ya juga. Tapi kalau mengangkat tingginya derajat karena dengan pangkat, habis pangkatnya hilang derajatnya. Betul? Ketika harta dianggap tinggi derajat, habis hartanya hilang derajatnya, rafa'nya. Kalau diangkat dengan ilmu pengetahuan, dia tinggi derajatnya dengan ilmu. Tahu-tahu jatuh dia masuk rumah sakit, hilang, lupa dia semua. Dia habis Quran misalnya, dia ilmu pengetahuannya mantap lah, sekali ngomong tuh ilmunya selesai semuanya, udah profesor, doktor, profesornya 7 misalnya kan. Tahu-tahu dia terantuk di tiang tuh, lupa semua, hilanglah cerdasnya ya. Sampai pikun aja, sehebat-hebatnya ilmu kita nih, sampai pikun hilang hebatnya tuh. Sekejap-kejap nanya, siapa nama? Di mana tadi? Kacamata saya mana? Padahal kacamata sedang dipakai. Ibu sering-sering nanya kayak gitu nak, berulang-ulang. Itu dah tanda-tanda tuh, Bu. Ya ada tanda-tanda tuh, kan dah tanda-tanda. Jam berapa nih gitu. Siapa nama? Tapi umur di atas 45 tahun, biasanya beberapa nama kawan tuh lupa.
Yang sering lupa tuh awalan T dan awalan S. Karena semakin tua kita kan otak kita ngerucut tuh. Maka jagalah dengan banyak zikir dan membaca Al-Quran. Kata Nabi, siapa yang mengamalkan salah satu zikir Asmaul Husna di pagi hari, setiap waktu subuh masuk, dia ucapkan kalimat-kalimat tasbih 4 kali aja, maka Allah akan lindungi dia dari pikun sampai masa tuanya. Udah dapat hadisnya kemarin kan? Dari Kubaisah bin Muharrik radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, ajarkanlah aku beberapa kalimat yang dengannya berguna untuk duniaku. Tapi jangan panjang ya Rasulullah, aku udah tua. Kan orang tua ini kan sulit ngingat kan. Jangan panjang. Kata Nabi, ulangi lagi. Ajarkan aku beberapa kalimat berguna untuk duniaku, tapi jangan panjang. Awaklah banyak lupa kan gitu bahasanya. Kata Nabi, ya Kubaisah, idza dakhalal fajar, apabila masuk waktu fajar, kamu ucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada kan Asmaul Husna Al-Azim. Ya kan? Al-Hamid, kan nama Allah tuh. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim la haula wala quwata illa billah. 4 marrah, 4 kali kata Nabi. Maka Allah akan lindungi 1 pikun di hari tua. 2 akan dihindarkan gelisah di hari tua. Dia orang tua ni banyak gelisah nih. Ngapa? Udah balik modal. Anak dah pergi semua, rumah besar. Ya buat aja ya. Rumah dah besar, anak-anak dah pergi, kawan pun dah banyak pergi pula. Kita tinggal sendiri. Itu dah mulai. Ceritanya kalau udah sendiri tu, gelisah tu, kalimat yang keluar pertama apa? Aduh, onde. Aduh, ya kan? Onde. Dah tu ngomongnya selalu gitu. Itu tanda-tanda gelisah tu. Onde itu bu ndak enak disebut. Onde itu enaknya dimakan, apalagi 2. Onde, gitu kan ya. Bunda yang 2. Ini kata Nabi nih, hadisnya sahih nih, dikeluarkan dalam kitab Imam Ahmad. Itu amalan harian tuh. Jadi zikir-zikir Asmaul Husna ini bukan sekedar catat, tulis, amalkan. Nanti kalau untuk ditinggikan derajatnya menjadi hamba yang soleh itu kita baca ya Allah ya Rafi, ya Allah ya Rafi, ya Allah ya Rafi, ya Allah ya Rafi. Lalu kita katakan ya Allah ya Rafi, ya Allah ya Muiz, tinggikan, jadikan kami muizzah yang kedua berikutnya. Ya Muiz, ya Muiz, ya Mudhil, ya Mudhil, ya Mudhil. Jangan sesatkan aku, sesatkanlah orang yang sesat. Ya Mudhil, ya Mudhil, ya Sami, ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Dengan 4 ini aja udah hebat kita ngamalkan. Tapi jangan pernah lupa menyebut nama zat sebelum menyebut nama sifat. Ingat kan? Pasal ini ada yang baru-baru. Jadi zikir Asmaul Husna ini menyebut nama sifat Allah. Misalnya siapa orang baik tuh? Misalnya Bu Rahma Dewi misalnya. Ada kakak saya situ namanya Rahma Dewi. Tinggalin kat situ. Ya kan? Misalnya disebut yang baik, yang baik, yang baik, yang baik. Yang baik itu rame. Tapi sebut nama dirinya. Kak Rahma Dewi yang baik. Bu Adarina yang baik. Mbak Pela yang baik hati, misalnya kan gitu. Misalnya gitu kan. Jadi disebut namanya. Kalau kita nyebut nama Allah dengan namanya aja tak sebut nama zatnya. Kemarin kan dah sejelas tuh. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Karim, ya Karim. Rahim tu banyak, Rahman tu banyak, Karim tu banyak. Manusia ada nak nama Karim? Izin ada nak nama Karim? Jadi kalau tak dipanggil nama zatnya, nama wujud dari sifatnya dan nama dia ya. Nama sosoknya itu tak dipanggil, nanti datang si Rahman. Kan ada tuh kisah orang yang menzikirkan Asmaul Husna tapi ujung-ujungnya kesurupan. Di ruqyah ditanya, siapa namamu? Namaku Rahman. Siapa lagi? Yang satu, aku Karim. Banyak bu yang masuk dalam tubuhnya. Siapa kamu? Gani. Kenapa kamu datang? Tiap hari aku dipanggil. Karena dia mengamalkan Rahman untuk jadi dapat pengasih. Dia mengamalkan Karim agar tinggi mulia. Dia mengamalkan Ghani jadi orang kaya. Tapi tak disebutnya nama dari yang memiliki itu. Yang dia amal. Ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani. Datang si Ghani. Gitu juga nanti nih. Maling kita ya Rafi, ya Rafi, ya Rafi. Yang ditinggikan derajatnya kan banyak di antara jin juga. Ada yang ditinggi derajatnya. Nanti datang jin yang soleh kan. Misalnya jin yang soleh masuk ya. Jadi ketika kita nyebut ya Allah, ya Rafi misalnya, ya Allah, ya Mudil, ya Allah, ya Sami, ya Allah, ya Mu'is, ya Allah, ya Karim. Makanya di dalam surah
Al-Hasyr ayat ke-23, 24, 25, 26 sampai habis itu selesai kan Allah jelaskan huwallah. Dialah Allah alladzi la ilaha illa huwa al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir wallahul kan lagi wallahul khaliq kan, dialah Allah yang menciptakan, terus masukkan dia huwallah. Jadi kalau ibu mau gitu jangan lupa huwa Allahnya. Jadi bismillah mulai pagi misalnya dengan zikir-zikir yang lain. Apa ibu mau? Jadi orang kaya. Menjadi orang kaya 2 aja zikirnya. Ya Fatah ya Razak, ya Fatah ya Razak, ya Fatah ya Razak. Tapi jangan Fatah ya Razak aja. Datang si Razak nanti. Ya Allah ya Fatah ya Razak. Ya Allah ya Fatah ya Razak. Sebut nama dari sosok wujud ilah itu. Siapa namanya? Allah. Baik, kita masuk tadi Rafi. Karena ngapa diulang itu? Nah banyak yang baru nampak. Sama kayak ingin meluaskan. Luas. Ya wasi', ya wasi', ya wasi'. Jangan wasi' aja. Ya Allah ya wasi'. Ya Allah ya wasi'. Ya Allah ya wasi' al-maghfirah. Ya Allah yang maha luas ampunannya. Ya Allah yang maha luas kekayaannya. Kayakanlah aku. Kan gitu. Ibu mau apa, Bu? Mau kaya? Mau semua yang baik dari sifat Allah. Betul? Bacalah tuh semuanya 99. Pernah Ibu baca 99 dari sekali duduk? Belum? Kalau Bu tanya saya Ustaz ngamalkan berapa? Saya ngamalkan tuh tak banyak, tak lebih dari 10. Tapi saya rutinkan setiap hari. Dalam doa yang saya baca, Ya Allah ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Alim, Ya awalan awalin, Ya akhiran akhirin, Ya dzal quwwatil matin, Ya rahimad du'afa wal fuqara wal masakin, Ya Allah ya mujibas sailin, Ya Fattahu ya Razzaq, Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma arhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin. Allahumma arzuqna ya Allah fa innaka khairur razikin. Ya Allah mansurna ya Allah. Ya Allah surna fa innallah fa innaka khairul nasirin. Ya Allah tolong kami, Engkau sebaik penolong. Ya Allah beri kami rezeki, Engkau sebaik pemberi rezeki. Ya Allah kasih saya kami, Engkau sebaik-baik pengasih penyayang. Bisa Ibu baca doa gitu? Ya kita baca. Ini yang penting prakteknya dulu. Ya. Ya Allah ya Rahman. Ya Rahim. Ya Alim. Ya Halim. Ya awalan awalin. Ya akhiran akhirin. Ya dzal quwwatil matin. Ya rahimad du'afa wal fuqara wal musakin. Ya mujibas sailin. Ya Fattah. Ya Razzaq. Masukkan yang tadi. Ya Rafi'. Ya Mu'id. Ya Mudil. Ya Sami'. Isma'na. Ya Arhamar Rahimin. Baru Ibu minta. Apa yang Ibu minta? Minta dengan nama-nama itu. Ya Allah kayakan kami karena Engkau yang maha kaya. Tak bisa bahasa Arab, bahasa Ocu. Lentunya kan? Ya Allah tinggikan derajatku di antara hamba-hambamu yang soleh, karena Engkau maha meninggikan derajat. Ya Rafi' irfa'na. Jadi ketika menyebut Ya Rafi' irfa'na. Ya Razzaq urzuqna. Ya kalau orang pulang tawaf wada itu ya Radat urdudni. Ya Allah yang maha membalikan, balikkan kami sini. Al-auda summal auda, berkali-kali hingga berkali-kali. Karatin ba'da marratin. Ulang lagi setelah berulang-ulang. Kalau tidak gantikan kami dengan surgamu. Mau lagi pergi haji, Bu? Mau aja atau mau banget? Padahal haji itu capek loh, Bu. Tidurnya sikit, batuk. Yang waktu haji itu tak batuk, katanya cuma nontah. Ya, nah, batuk, capek, makannya yang MBG lagi, Bu. Tapi kok ditanya masih mau pergi? Kenapa? Karena ada pengalaman iman di situ. Ada Allah yang semua urusan ketika bersama dengan Allah pasti enak.
Sekalipun capek. Contoh nggak usah haji, puasa. Mulai dari kita sahur sampai kita berbuka, itu kan dalam kondisi puasa. Maka orang yang beramal ini disebut muzakirin. Orang yang mengingat Allah dan amal pasti enak puasa tuh. Padahal ibu capek bulan puasa tuh. Masak jam 3 ada sahur. Nyuci piring, mengantuk-ngantuk. Ibu, malam sudah tarawih, nyuci pula lagi. Sikit tidur ibu. Ibu lah khususnya. Tapi ditanya ibu mau ketemu bulan puasa, Bu? Kalau berpisah puasa sedih kan, Bu? Itu kenapa tuh? Ada pengalaman iman. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri satu di antara orang yang Allah arfa darajatuhum indallah. Allah yang angkat derajat mereka, irfa darajatihim indallah ma Allah fi kulli sa'ah. Allah angkat derajat mereka bersama Allah dalam setiap waktu. Kenapa? Dia selalu mengingat Allah. Baik. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang yang ditinggikan derajatnya. Di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Hafal kita tuh kan? Allah akan meninggikan, mengangkat derajat orang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu berapa derajat. Jadi derajat tertinggi itu adalah iman. Dan beberapa pula orang yang berilmu. Jadi dengan iman diisi ilmu tambah tinggi. Tapi ilmu dengan iman, kalau tak ada ilmu tanpa iman tinggi tak derajatnya? Ada nak orang berilmu derajatnya ditinggikan tapi matinya dihinakan? Ada. Siapa, Bu? Tapi ada. Ditanya siapa tak tahu. Ada pokoknya. Siapa, Bu? Siapa dapat jawab dapat hadiah 50.000. Serius. Ada orang dengan ilmu pengetahuannya, dia disebut pengetahuan yang paling pernah hebat. Bahkan dia bisa menyulap batu menjadi emas. Bukan sulap, tapi dengan ilmu. Kemudian Allah campakkan hina sehina-hinanya. Dia derajat dengan ilmunya, tapi dia bangga dengan ilmunya. Siapa, Bu? Tarik lagi lah, tak jadi. Tapi jangan tanya Google, nanti Ibu ketik ChatGPT. Ya kan? Salah satunya adalah kaum Nabi. Ayo, yang pertaniannya maju, irigasinya maju. Lupa Ibu. Sengaja nih diamkan, nanti di akhir ada lagi kuisnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat itu dengan iman. Lalu dengan ilmu. Salah satu dari keduanya tentu lebih tinggi derajat orang yang beriman. Kan Allah jelaskan pula tuh. Walau anna ahlal qura amana, apabila satu penduduk negeri beriman, iman dulu, wattaqa, dan bertakwa, la fatahna, pasti kata Allah Ta'ala, kami tundukkan baginya barakah minas sama'i wal ard, harta yang Allah turunkan, keberkahan dari langit dan dari dalam bumi. Bu, saya tanya boleh, ada nak negeri kaum muslimin itu miskin? Negerinya, adakah negeri kaum muslimin itu miskin? Tidak ada. Tapi orang muslimnya miskin banyak kan? Kenapa? Karena orang muslimnya tak mengamalkan agama. Semua kemajuan alam semesta hari ini, apapunlah kita sebut, semuanya Allah yang meninggikan derajat karena ada orang beriman di dalamnya, sebab perjuangan para nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Sebutlah kemajuan teknologi. Apa teknologi paling maju? Sebut, Bu. Ini cerita Arfa nih. Kita bilang derajat tertinggi dengan teknologi. Apa teknologi yang paling maju? Teknologi komputer kan? IT kan? Siapa? IT itu kan teknologinya algoritma, matematik. Siapa penemu algoritma matematik pertama? Yang menentukan huruf angka 1, 2, 3, 4. Algoritma itu kan nama orang Arab tuh. Al-Jabbar. Algoritma itu sendiri juga penemunya algoritma kan Al-Jabbar. Yang menemukan kamera, bisa sekian piksel nampak dah, 1 piksel. Yang apalagi kamera tuh sekarang ada apa istilahnya, Bu? Yang jelek jadi cantik. Apa, Bu? Filter. Berarti Ibu sering filter nih kan? Iya, ya. Karena saya ngetes saja. Ibu berarti umur 50 sekali di filter kayak 17 kan? Siapa menemukan itu, Bu? Kamera tuh bahasa apa tuh? Bahasa Arab. Diambil dari kata kumroh. Kumroh itu
lubang kecil di dinding, lalu matahari memancarkan cahaya ke dalam lubang itu. Kan kalau matahari mancar masuk ke dalam lubang kecil itu kan ke dalamnya pecah dia kan, menyebar dia kan, tap. Nah itulah kumroh, itulah pancaran optik tadi. Optik bahasa Inggrisnya, tapi kumroh bahasa Arabnya jadi kamera. Bahasa Arab yang menemukan pesawat yang terbang, yang menemukan huruf semua, Bu. Kedokteran, datuknya kedokteran Ibnu Sina kan, ilmu modern, tapi datuknya kedokteran ya Rasulullah lah. Datuknya ekonomi Rasulullah, datuknya kedokteran Rasulullah, datuknya teknologi Rasulullah. Semua pada kena para nabi, tapi mulai puncaknya ketika diisi dengan pengetahuan-pengetahuan. Ahli bahasa misalnya, Zaid bin Sabit bisa belajar bahasa Ibrani dalam 2 pekan. Bahasa Yahudi itu, Bu, bisa dia sekolah cuma dalam 14 hari. Dapat ya bahasa tuh. Ibu, kita bahasa Arab udah berapa hari sekolah, Bu? Saya yakin ibu bisa bahasa Arab. Yakin saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah, masya Allah, ya Rahman kan bahasa Arab tuh. Selebihnya Arab maklum aja lah, ya tak? Jadi semua yang Allah tinggikan derajat itu sebab keimanan dan orang-orang muslim. Tapi ketika orang muslim meninggalkan ajaran agamanya, Allah rendahkan derajat keilmuannya tetap tinggi. Ilmunya tetap tinggi, ekonominya tetap tinggi, teknologinya tetap tinggi. Tapi orang Islamnya, dia meninggalkan ilmunya, meninggalkan amalnya. Contoh yang paling maju, Bu, ketika kepemimpinan khalifah, kekhalifahan Cordoba, ingat? Spanyol, 2/3 dunia dikuasai oleh kekhalifahan kepemimpinan Islam. Di Inggris tuh, Bu, masih pakai batu lagi. Orang di Cordoba tuh buang airnya sudah pakai air, sudah pakai tisu, pakai kertas dah. Orang di Inggris masih pakai batu. Lalu ketika majunya seperti itu, mereka mengamalkan agama, lupa dakwah. Sebagian sibuk dengan dunia, timbul penyakit wahan. Tahu, Bu, wahan? Wahan itu penyakit, cinta dunia, takut mati. Lalu datanglah para pemimpin perang salib dari Inggris sana, perintah Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth atau Ratu Isabella? Isabella kayaknya. Datang ke para masyaykhnya sedang ngajar gitu. Kenapa kalian datang sini? Ditebasnya anak-anak yang sedang ngaji. Stop, bantai. Kayak cerita Palestina sekarang lah. Apa kata para penyerang ini, musuhnya, apa kata mereka? Yang ngutus kami sini Tuhan kalian. Tuhan kalian yang ngutus kami ke sini untuk membantai kalian. Kenapa? Karena kalian meninggalkan Tuhan kalian. Karena para raja-raja sibuk dengan dunia, para khalifah, para pemimpin, para gubernur. Tinggallah para pengajinya tinggal di masjid aja. Anak-anaknya sibuk ngaji, tapi dakwah tak ada. Habis Islam. Tapi ilmunya tetap nak. Dah itu ilmunya dicuri kan? Dah ambil kitab-kitabnya, sudah itu dibuang. Jadilah tragedi Laut Hitam. Pernah kan dengar kisah itu? Pada perang salib kedua, semua kitab dicampakkan ke laut, lalu laut itu jadi Laut Hitam. Kenapa? Habis semuanya. Kitab yang berjuta-juta miliaran kitab. Ketika itu belum ada flash disk, ya nak? Yang terjaga cuma 2. Al-Quran yang ada dalam otak dan hadis-hadis Nabi yang dalam otak. Selebih itu ilmu itu diambil. Dikotomi ilmu pengetahuan. Keluarlah teori-teori barat kemudian yang memperkosa keilmuan Islam. Di antaranya yang kita dari dulu hafal. Teori evolusi manusia purba. Akhirnya kita jadi cucunya monyet. Iya, Bu? Belajar Ibu dulu kan? Ngakulah. Dah tuh kita benarkan teori dari itu kan? Ibu cucu monyet itu cucu Nabi Adam, Bu. Nabi Adam monyet, Bu. Nah, ya kan. Udah runtuh dah teori evolusi. Tapi dipelajari terus sampai anak sekarang kan. Dipelajari untuk tidak bodoh maknanya kan gitu. Jadi yang meninggikan derajat adalah Allah. Ketika derajatnya sudah tinggi, tapi agama ditinggalkan, imannya ditinggalkan, derajat yang tinggi tadi misalnya dengan ilmu tak hilang. Ilmunya tetap ada, tetap tinggi dengan orang berilmu. Ilmu ekonomi kapan yang paling tinggi, Bu? Ini cerita tentang arfa darajatum minal mu'minin, ditinggikan derajat di antara orang-orang beriman dengan ilmunya, dengan ekonominya. Sehingga keluar teori civil society. Ada enggak Ibu sini orang-orang kebijakan publik,
orang-orang komunikasi pemberdayaan. Civil society pernah dengar, Bu? Belum dengar ya, Bu? Bahasa Indonesianya masyarakat madani. Pernah dengar kan? Masyarakat yang berpuncak pada masyarakat sipil. Kejujuran, keikhlasan, kebaikan. Tak perlu jaksa, Bu. Tak perlu ada penuntut di situ. Kenapa orangnya jujur semua? Yang berlaku dosa langsung lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, aku pernah berzina. Kata Nabi, lahirkan anakmu dulu. Udah lahir anaknya Rasulullah, aku udah lahir anakku, susukan dulu. Ya Rasulullah, anakku udah 2 tahun. Mana saksimu? Panggil orang yang saksi. Kasih dah. Sudah tuh yang laki-lakinya dibenamkan, yang perempuan dibenamkan separuh badan, lalu dirajam sampai mati. Ada sahabat yang melemparnya, mati kamu berdosa. Apa katanya? Husst, kata Nabi. Sesungguhnya taubatnya dia bisa mengampunkan 70 ahli Madinah. Ada kemuliaan dalam taubat karena mengikuti aturan Allah Ta'ala. Tinggi. Tak perlu ada lapor-lapor, dia datang. Kenapa? Itu yang civil society tadi. Masyarakat itu memang dahsyat. Masyarakat berperadaban. Sampai saking peradabannya, ekonomi pun paling maju. Seperti apa majunya, Bu? Puncak kemajuan ekonomi itu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini cerita arfa darajat ya. Seperti apa, Bu? Kena iman. Lalu dengan ilmu, akhirnya kenapa bisa maju tuh? Karena ada ide yang lahir dari ilham yang Allah ilhamkan. Kalau para nabi namanya wahyu. Kalau orang-orang bersih hatinya, dengan imannya, dengan amalnya, macam-macam yang Allah kasih ide. Ide yang bisa terbang, ya kan? Ide yang bisa jadikan ini, ide dengan ekonominya. Ibu pernah dengar kisah, bukan kisah, ya kisah, tapi kejayaan ekonomi. UMR terendah. UMR tahu? Upah minimum regional. Berapa di dunia ini UMR tertinggi berapa? Di Indonesia lah. Ada 5 juta. Apa Jakarta? Ada enggak UMR tuh 10 juta ada enggak? Ada. Itu udah bukan UMR itu udah UM juga maksimal regional. Jadi, Bu, upah minimum ketika kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu 800 dinar, Bu. Siapa yang 800 dinar tuh? Yang paling minimum. 1 dinar berapa, Bu? Dinar itu bukan kertas, emas kepingan, satu keping emas beratnya 4,02 gram, 4 gram lah. 1 gram berapa sekarang emas, Bu? 2.500.000 lah. Berarti 1 keping itu 10 juta. Dia gajian setiap bulan 800 keping. Kata dalam hadis Nabi, pasti dia keluarkan nisab kan? Nisab setiap 20 keping 1 keping. Jadi zakatnya kan per tahun. Per bulan aja dia ngeluarkan 20 keping. Setahun berapa keping? Akhirnya Baitul Mal penuh, tak ada orang miskin. Diturunkan standarnya mengeluarkan zakat oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Yang punya 10 keping wajib keluarkan setengah keping. Padahal hukum asalnya nisab zakatnya adalah 20 keping, 20 dinar wajib keluar 1 dinar. Jadi setiap gajian dia punya 20 dinar untuk dizakatkan. Penuhlah Baitul Mal, disedekahkan, dizakatkan kepada kaum muslimin. Aku udah kaya gitu. Awak PNS, Bu. Golongan 4A. Lektor kepala associate profesor Madya. Gaji awak 1 dinar lebih sikit. 1 dinar lebih sikit. Lebihnya tak pula sampai setengah dinar. Kalau setengah dinar enak lah. 1 dinar, 0,3 dinar lah. 1/4 dinar. Ya gitulah. Sekolah S1, S2, S3 lama sekolah awak. S1, 2, S2, 2 pula ya kan. Tak dapat awak 800 dinar. Kalau ada 800 dinar bikin sekolah pesantren awak sepanjang-panjang Sepekanbaru ni kan. Baik Bunda, yang meninggikan derajat siapa? Allah. Itu derajat ekonomi. Tapi apakah ketika Sayyidina Umar meninggal dunia kemajuan ekonomi? Yang maju ekonomi tetap aja tinggi derajatnya. Dan akhirnya orang bilang peradaban ekonomi terbaik Umar bin Abdul Aziz. Peradaban kedokteran terbaik Ibnu Sina. Peradaban teknologi terbaik teknologi perang. Teknologi perang itu Sayyidina Ali, Bu. Pedangnya tuh beratnya 25 kilo. Bisa melawan orang 12 orang. Dia sendiri pakai pedang 12 orang selesai sama dia. 25 kilo berat pedangnya. Bapak-bapak kita ngangkat pedang berat 5 kilo tak sanggup.
25 kilo pedang ya. Nanti helm besi baja tuh digini kali sup putus langsung. Tuh nama pedangnya Zulpakar. Untung bukan Zulkarnain. Ya kan? Oke. Apa hakikat Allah meninggikan derajat ini? Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat siapa Allah tinggikan, dan Allah menghinakan siapa Allah yang hinakan. Tapi derajat ketinggian itu ada dalam iman. Hidup beriman, mati beriman. Semua dalam kemuliaan. Sekalipun miskin harta, derajat ekonominya rendah, tapi dengan iman Allah muliakan. Sekalipun dia dalam keadaan sakit, payah, derajat kesehatannya rendah, tapi dengan iman Allah tinggi. Maka pakailah semua yang ibu mau. Pakailah semua yang ibu mau. Misalnya tinggi derajat ekonominya, tinggi derajat cantiknya, tinggi derajat semuanya lah mau. Tapi sampul asas dari itu semua itu mesti iman. Kalau enggak, yang tadi kita tinggi itu bisa Allah hinakan. Fir'aun tinggi dengan kekuasaannya, tapi tak ada iman, campak. Qarun tinggi dengan hartanya, tapi tidak iman, campak. Allah mudilkan, sesatkan. Jadi apa ketinggian derajat itu adalah iman. Apa hadiah iman, Bu? Hadiah iman. Setetik iman kita segini ya. Sekarat iman kita cuma apa hadiahnya? Surga. Seluas apa, Bu? Seluas langit dan bumi. Kira-kira ada enggak iman segitu, Bu? Insya Allah. Pede lah, Bu. Masa ibu enggak pede? Ada, Bu? Ada, insya Allah. Dan kita mohon ya Allah, Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Ya Allah, sempurnakan iman aku ini dengan iman yang teguh. Wa yaqinan shadiqan, dan jadikan keyakinan yang teguh yang tak pernah berubah-ubah. Wa amalan saqlihan maqbulan, dan amal kami yang kau terima. Wa husnul khatimah fi akhir mautan ya rabbal alamin. Amin. Jadi kita kalau ngaji-ngaji yang gini nih tentu iringi zikir dan doa. Ar-Rafi ialah Allah mengangkat siapa yang dia kehendaki dengan karunia-Nya. Pengangkatan itu bisa berupa pengangkatan derajat iman, pengangkatan hati dari kehinaan syahwat, mengangkat ruh kepada adab ubudiyah kepada Allah, mengangkat seorang hamba dari melihat amalnya menuju karunia Allah. Jadi dia tak lihat semua kecuali hanya mengharapkan ridha Allah. Jadi ketinggian derajat orang yang diberikan Allah tinggi dengan rafiqnya Allah adalah ketika dia mampu bersama dengan Bu, ketika orang berkawan dengan presiden tinggi tak, Bu? Tinggi tak? Ketika dia dekat sama Allah tinggi tak? Ibu mau dekat dengan presiden atau dekat dengan Allah? Dua-duanya. Ya. Tapi kalau presiden yang lalu enggak lah, Bu. Bukan yang di Konoha maksudnya. Seseorang tidaklah diangkat derajatnya hanya karena dipuji manusia. Seseorang tidaklah diangkat karena dia memiliki kekuasaan dan jabatan, tidak. Tetapi ketika hatinya diangkat dari dunia menuju Allah. Semua yang dia punya ini untuk Allah, keberadaan bersama itulah yang paling tinggi derajatnya. Bu, ini cerita nih dalam kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu. Dalam hidupnya tuh hina, Bu, secara harta. Secara harta hina, miskin. Tapi dia orang soleh. Berangkat berjihad, mati dalam jihadnya. Mulia tak, Bu? Semua orang ingin si Anu tu matinya hebat kali. Dan seluruh penderitaannya ketika dia hidup, dia lupa ketika kematian itu datang. Kenapa? Allah tinggi derajatnya. Hazza manzilatu, tempatmu. Raudatan riyadil jannah. Sama orang yang nikmat kehidupannya, nikmat senikmat-nikmatnya, matinya husnul khatimah juga hebat kan, dapat dua dia. Hidupnya mewah, nikmat dengan Allah, dengan keimanannya mati dia. Senikmat yang pernah dia nikmati itu, dia lupa itu nikmat. Ketika Allah lihatkan indahnya derajat menjadi ahli surga. Apalagi yang menderita. Tapi yang kemudian orang yang diberi Allah semua nikmat, matinya dalam laknat. Dia tak pernah merasakan nikmat itu sedikit pun. Karena dia lihat begitu sakitnya, rendahnya derajat. Karena Allah hinakan dia. Tempat yang paling hina, asfala safilin, yaitu nar. Siapa yang punya iman pasti masuk surga. Soal transit itu nantilah dulu. Baik ibunda yang dimuliakan Allah Ta'ala,
Hal ini kita pahami bahwa Allah mengangkat manusia bukan jabatan, bukan pujian, melainkan berusaha naik derajat ruhani. Berarti derajat ruhaninya, derajat batinnya. Maka jadikanlah agama sebagai kebutuhan primer bagi ruhani. Jadikan makan, pakaian, tempat tinggal kebutuhan primer bagi zahir. Jangan lupa kebutuhan primer ruhani adalah agama. Kadang kita lupa kebutuhan primer rohani. Nanti aja lah sholat. Dia kalau sholat tu ditunda, lama-lama berhenti tinggal sholat tu. Zikir tu sekali-sekali kita tinggal, lama-lama nanti sering kita meninggalkannya. Coba lah kayak kita malas kerja hari ini, tak dapat duit, besok akhirnya jadi pengangguran. Susah kita dibikinnya kan. Maka kalau untuk urusan jasmani, urusan badan, zahir kita berusaha sungguh-sungguh dengan kebutuhan primernya, sandang, pangan, dan papan, maka kebutuhan primer bagi ruhani adalah mengamalkan agama. Jangan jadikan mengamalkan agama ini kebutuhan sekunder. Nanti payah kita. Apalagi sudah menjelang usia manula, manusia lanjut usia. Bu, saya lihat ya, rata-rata umur di atas 60 tahun. Kalau kurang agama, bingung di hari tua, Bu. Nak baca Quran, tak pandai. Nak berzikir, zikir tak tahu. Seperti orang mu'alaf pula lagi. Ibu, tapi kekayaannya banyak. Alhamdulillah lah dia bisa bersedekah, menjadi munfik, orang yang berinfak. Kalau tak tu, apalah nak dibawa. Saya berapa ketemu, duduk di Masjid An-Nur kan. Ustaz, kebun dan sawit saya adalah sekitar 40 hektar katanya. Dulu saya kepala dinas ini, tapi ngaji saya terbata-bata Ustaz. Saya tak tahu, bacaan yang saya hafal cuma tak lebih dari 5 surat. Terus saya tanya, Bapak selama ini kemana? Sibuk saya mengumpulkan harta Ustaz. Sekarang rumah yang saya punya, anak saya pun tak mau tinggal di rumah. Ujung-ujungnya nangis kan. Tak tahu jalan pulang. Karena rohani tak terisi. Rohani di mana letaknya, Bu? Dalam badan kan? Dalam ruh, dalam jiwa, dalam diri kita. Isi kepala dengan ilmu, isi hati dengan kesabaran, keikhlasan, orientasi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu indah itu. Indah pada masanya. Ya, seperti ibu-ibu saya yang wajahnya bercahaya karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu. Amin, amin. Atau cahaya lampu lah. Kata Imam Qushairi, seringkali Allah menyulitkan seseorang, Allah rendahkan dia. Tapi di sebalik kesulitan itu ternyata Allah ingin tinggikan dia. Banyak tak kayak gitu, Bu? Nabi Yusuf, ya kan? Nabi Muhammad lah, yatim piatu, dipungut lah sama pamannya, bapak atuknya, pungut. Tapi dia alam semesta ini dia raja ya, penguasa dari semua kasih sayang Allah Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu penguasa sayang Allah, bukan penguasa sebagai Malikul Muluk, tapi dia penguasa sayangnya Allah. Jadi kalau mau dapat sayang Allah, datang lewat Muhammad, Nabi Muhammad. Nanti Allah sayang tuh. Kan Allah katakan, man shalla alayya innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah berselawat pada Nabi, malaikat juga berselawat. Hai orang beriman, berselawatlah pada Nabi. Kata Nabi, siapa yang selawat sama aku, Allah selawat sama dia. Selawat itu kan pujian. Jadi kalau mau dapat pujian Allah, puji Nabi Muhammad. Wah. Baik, derajat tertinggi dari makhluk, dari semua makhluk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seringkali kata Imam Qushairi, Allah merendahkan orang lewat nafsunya. Tak berselera lagi awak dengan mobil tu dah, kata dah. Awak gini aja lah. Tapi ruhaninya terpancar kekuatan. Ternyata Allah ingin meninggikan derajatnya. Dia mantap tu dua-duanya, Bu. Dunia dia punya tapi zuhud. Dia punya harta tapi dia santai aja. Zuhud dengan dunia tu maknanya dia tak, jadi dunia tu tak lengket pada badannya. Dia punya tapi lepasnya cepat. Biasanya kalau ndak lengket tu kan dia sering datang tu kan, Bu. Banyak seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf, doanya minta miskin. Ibu berani nak doa minta miskin, Bu? Abdurrahman bin Auf tu minta miskin, ya Allah, miskinkan aku. Ngapa? Tak bisa dia miskin, kaya terus. Kalau awak ndak dah, awak minta kaya juga lah kan. Kena awak belum kaya kan. Miskin pun awak tak mau miskin, kena awak belum miskin juga. Pernah miskin. Pernah miskin. Baik bunda yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka
jalan menuju tinggi, jalan menuju arfa, menuju rafa ilallah ta'ala sering dimulai dari sifat taubat, kemudian tawadu, kemudian sabar, dan jadilah bersih jiwa. Dan semakin tawadu makin tinggi orang kan. Ada orang, tapi kalau orang selalu bilang, "Ang nak kenal Jaden." Ah, itu tidak tuh. Tak kenal Ang Jaden. Nak tahu kau nak kenal sama aku. Tuh apa kan kenal? Semakin mengenalkan diri kadang-kadang makin ya istilah orang tua tuh kan berilmu padi lah. Kan ada nasyidnya tuh. Apa nasyid yang lagi tenar sekarang tuh? Jangan lupa pula ibu. Yang nasyid ya. Siapa mana bu? Nazamnya, nagomnya? Yang apa tuh? Apa kak? Kak Jah? Lupa ya. Kan lagi viral tuh. Saya pun karena saya tak pandai nasyid-nasyid nih bu. Semakin berisi semakin merunduk. Itu apa gimana bu? Apa bu? Ya ilmu padi kan ada nasyidnya tuh. Nagamnya nantilah kita cari ya nak. Semakin berisi semakin menunduk ya kan. Jangan jadi apa? Gitulah kira-kira. Ada yang pandai bu? Sama-sama tak pandai bawa ada. Baik. Di dalam surah Al-An'am Allah katakan yarfa'i darajatan man syaa. Allah meninggikan derajat siapa aja yang Allah kehendaki. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya. Nanti dalam kata izzah di situ. Allah meninggikan orang, Allah juga bisa merendahkan orang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini beberapa kaum dan merendahkannya dengan kaum ini. Maknanya Quran. Allah meninggikan kaum dengan Quran dan Allah juga merendahkan kaum dengan Quran. Apa maknanya? Syarahnya. Allah meninggikan orang mengamalkan Quran. Ketika Quran datang dia tak terima, nampak bodoh ya. Terbantah semua kebodohannya. Kata tetangga sebelah gini. Apa dia bilang? Orang masuk Islam tuh sering dibohongi. Kan ada kalimat tuh. Ada saya tengok orang dia posting-posting, dia marah orang masuk. Kalian masuk Islam tuh kalian dibohongi. Apa kata yang jawab nih? Iya, karena kami dibohongilah kami masuk Islam. Karena selama ini kami kena tipu. Tuhannya manusia, katanya kan. Menyembah matahari, sudah tuh tak beragama. Kami capek dibohongi, makanya kami masuk Islam. Kan betul tuh kan. Kalian masuk Islam kena dibohongi. Iya memang selama ini kena bohong. Takkan terbantahkan. Kenapa? Karena memang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Carilah satu ayat yang bisa diputar balik. Tak ada. Allah jangankan satu ayat, satu huruf Quran tak bisa. Baik. Sampai sini paham, Bu? Siap untuk jadi orang yang derajat tinggi? Apa caranya, Bu? Iman dalam setiap urusan. Kan ibu dah kaya nih. Jadilah orang kaya yang beriman seperti Nabi Sulaiman. Masih ada ibu yang miskin sini? Nah, ciri miskin itu menerima zakat fitrah setiap tahun. Ya kan, enggak apa-apa juga. Ya kan? Tapi miskin dalam keimanan, seperti Uwais Al-Qarni. Miskin tuh, Bu. Tapi dia imannya kuat, lalu terkenal di langit. Kata khalifah, aku diwasiatkan Rasulullah minta doa sama kamu. Sekarang kena aku khalifah, seluruh kebutuhanmu aku penuhi. Mintalah sama gubernur sepulang nih. Apa kata dia? Aku gini aja lah wahai khalifah. Enak aku kayak gini. Kalau saya tuh langsung saya terima tuh, mana SK ya kan. Baik. Jadi Allah mengangkat itu tidak semata-mata dengan apa yang kita punya, apa yang kita diberi kuasa, apa dalam keadaan kita. Tapi Allah mengangkat itu bagaimana sikap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya tadi, Bu? Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Coba, Bu. Wa yaqinan shadiqan wa amalan salihan makbulan. 1, 2, 3. Ya, lan ya. Ya Allah, kami minta iman yang sempurna. Inni as'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa amalan salihan makbulan. Ini ketinggian derajat. Kalau udah iman sempurna, wah luar biasa. Yang ke-24,
Al-Mu'izz. Apa beda Al-Mu'izz dengan Ar-Rafi'? Rafi' ini tinggi derajatnya. Kalau Mu'izz ini mulia, izzah. Izzah itu bahasa Melayunya marwah. Al-Mu'izzul Sama, kan? Al-Mu'izz. Derajat dengan marwah apa bedanya, Bu? Kalau dulu dia cuma jadi gorib, levelnya naik jadi imam. Itu derajat tuh kan. Dulu derajat naik kelas lah. Tapi kalau Mu'izz itu marwah, dia cuman gorib, tapi marwahnya bisa lebih tinggi dari imam. Bisa enggak? Bisa. Orang biasa aja, tapi dia punya marwah, izzah namanya tuh. Bahasa Melayunya marwah. Bahasa keseharian kita apa ya? Izzah ini Mu'izz. Dia mulia, kalau kita lihat dalam kitab ini mulia aja. Wibawa. Cuman kadang-kadang wibawa bahasa ini lain. Dia wibawa, bawa Fortuner, bawa Pajero, bawa duit banyak, nya bawa yang ditengok. Lebih tepatnya kehormatan. Jadi Al-Mu'izz, kehormatan di antara orang-orang beriman. Kita tak minta kehormatan di antara orang-orang kafir dan orang-orang yang tak sefrekuensi, Bu. Tapi sefrekuensi di antara orang-orang beriman. Imam Qusairi menjelaskan, dia katakan kemuliaan paling tinggi bukan kehormatan yang paling tinggi bukan sekedar ada di mata manusia, tapi dimuliakan dengan ketaatan, makrifat kepada Allah, mengetahui Allah dengan kudrat dan iradatnya di atas dirinya sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi letak izzah itu ternyata pada amalan. Kalau Rafiq tadi pada apa, Bu? Pada kedudukan kan, iman. Iman berarti dah tinggi derajat kita. Tapi ketika kita ikuti dengan amal, baru naik izzah kita. Ada misalnya ustaz tuh ilmunya hebat. Dia bilang, ayo sholat duha. Hebat, dia ceritakan tentang duha. Tapi ustaznya tak sholat duha. Apa kata orang? Oh, ustaz banyak cerita. Marwahnya rendah. Tapi dia tetap punya derajat, punya kualitas dengan ketinggian ilmunya. Tapi biasa aja gitu. Tapi ketika dia ilmu dan amalnya seimbang, itu angkat tangan awak. Seperti guru kami itu satu hari satu malam dia sholat sunatnya 300 rakaat. Sudahlah ilmunya dalam, sholatnya luar biasa, zakat sedekahnya luar biasa. Orang nyantri di pondoknya cuma bayar 1 bulan 700.000, makannya ayam kali sehari, mewah. Masukkanlah anak ibu ke pesantren Az-Zain Al-Makki di Bogor atau di Pahang di Malaysia, di pimpinan Syekh Nuruddin. Itu dia motong rumput aja, santri motong rumput atau pegawai pondok potong rumput. Dia tanya, kamu udah sholat sunat belum? Sholat taubat belum? Kamu udah sholat sunat, udah berwuduk belum? Sudah sholat belum? Apa? Kami panggilnya Abi. Apa Abi? Apa Syekh gitu. Rumput tuh dia berzikir. Kamu lebih hina daripada dia kalau kamu tak berzikir kepada Allah. Jadi amalnya luar biasa, Bu. Terpisah tiangnya kita sama dia, ketemu salam dia. Assalamualaikum. Nah begitu salam. Karena absus salam kata Nabi. Tebarkanlah salam. Setiap salam dapat pahala 10. Kalau 20 rahmatullah wabarakatuh. Jadi hidup itu dengan amalan aja. Jadi kita kalau ketemu dia tuh apa kata kalau kami bilang Syekh Nuruddin ini kitabnya 1 juta kitab dalam kepalanya. Terus amalannya sejuta kitab tuh diamalkannya semua. Ada kisah juga mengamalkan satu ayat Quran. Jadi ada kisah satu di antara ayat Quran itu yang belum diamalkan satu. Ngetuk pintu rumah orang 3 kali, orang tak ada. Jadi kan kalau masuk rumah orang kan ketuklah pintunya, ucapkanlah salam sampai 3 kali balik. Dia belum bisa ngamalkan itu. Karena baru sekali ketuk orang ada. Waalaikumsalam.
Ketuk, Waalaikumsalam tu katanya. Yang 3 ini belum dapat lagi. Asal ketuk itu, Assalamualaikum, kita bilang. Salam aja ke rumah orang yang tak ada orang. Wah, kita kan tak ada orang. Itu cerita-cerita lucu ya juga. Lucu dalam beramal, tapi izzahnya, woi. Nah, itu yang disebut izzah. Bu, kalau kita jumpa pejabat, kita tahu dia pejabat pembohong, korup, tapi kena dia pekuasa, kita segan sama dia kan. Tapi pergi dia apa kita lah, mati lah. Tidak ada marwah, tidak ada izzah. Tapi orang yang ada izzah ni pergi dia kita rindu, dekat dia kita ingin dekat. Yang paling tinggi izzah dari seorang hamba siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan Allah yang meninggikan izzah seseorang, Allah pula yang menyampaikan. Maka Allah katakan ini di dalam surat Ali Imran misalnya. Di dalam surat Ali Imran ayat ke-26. Kita selalu baca wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Wa tu'izzu man tasha. Allah memuliakan mengangkat kehormatan kepada siapa yang dia kehendaki. Siapa yang Allah angkat derajat, yang Allah tinggikan marwahnya? Orang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh itu yang paling baik dari seluruh makhluk. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasya rabbah. Dari ayat ini kita tahu orang yang Allah tinggikan sebaik-baik orang ternyata orang yang punya rasa takut dengan Tuhannya. Jadi orang yang punya marwah, punya izah, kehormatan itu yang betul-betul menjadi hamba. Masuk tak kita, Bu? Insya Allah. Bacalah sering-sering, Bu, surat Ali Imran ayat ke-26 tu. Jadikan zikir pagi petang. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahari fil laili wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Kalau di kampung saya, Bu, khusus solat subuh, kalau imam menjelang zikir setelah solat tu tak baca itu, maka imam tu sekali lah cuma jadi imam. Sekali itu aja cuma. Kalau di Pekanbaru, imam baca itu sekali pula imam jadi imam. Ngapo lama imam kok kata. Itu kan di dalam surat zikir pagi petang. Yuk kita baca sama-sama. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ada sambungnya. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahari fil laili wa tukhrijul hayya minal mait wa tukhrijul maita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Biasa sambung. Ilahana ya Rabbana subhanallah subhanallah subhanallah. Biasanya gitu. Buka ke dalam kita Al-Adhkar. Pingin, Bu, ditinggikan penghormatannya? Pingin. Maka kalau dalam amalan orang politik, nak jadi anggota dewan, ya kan? Nak jadi bupati, tiap pagi ngamalkan itu dia tuh. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha. Sekali dah dapat derajatnya, dari hormatnya, tinggal ngamalkan dulu, hilang kursinya. Baik. Maka disebutkan oleh Imam Uqshairi, kemuliaan sejati justru lahir dari kerendahan hati dan kedekatan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dari keangkuhan. Allah akan berikan penghormatan, kemuliaan bagi orang yang beramal, dengan amalnya dia biasa-biasa saja. Intinya orang yang izzah tinggi itu adalah orang tawadu. Dalam surat Al-Furqan ayat 63 juga Allah katakan tuh, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Siapa hamba Allah yang Allah sayang itu?
Orang kalau berjalan di muka bumi ini dia tawaduk. Kalau ada orang menghina mencaci dia, dia santai jadi ucapkan salam. Makasih yo. Assalamualaikum. Bisa bu, ada orang mencaci menghina kita bilang makasih, bilang bisa bu? Saya belum bu. Saya lempar batu. Baik, yang ke-25 al-mudil, yaitu menghinakan. Jadi yang satu menghormatkan, meninggikan penghormatan, memuliakan, meninggikan marwah. Yang berikutnya adalah menghinakan. Allah menimpakan kehinaan kepada siapa yang dia kehendaki, mencabut kemuliaan dari siapa yang dia kehendaki, dan merendahkan orang yang berpaling darinya. Imam Al-Qusairi menyebutkan kehinaan di sini adalah ketika iman dicabut. Cabut iman bu, habislah semua. Bisa aja di mata manusia dia mulia, tapi dengan keimanannya dia sengsara. Kas mati ya bu, Fir'aun, Korun. Jadi kehinaan itu ketika iman dan amal hilang. Maka pertahankanlah iman dan amal. Al-muzil ialah Allah menghinakan dengan keadilannya. Kehinaan kita bisa berbentuk dicabutnya taufik taat, dicabutnya taufik ketaatan, dibiarkannya tenggelam dalam maksiat, gelap hati sehingga tak merasakan lezatnya ibadah, jatuhnya martabat akibat dosa dan kesombongan, terbuka aibnya di mata orang beriman. Dalam bahasa tazkiyahnya, hina yang paling berat adalah ketika Allah cabut imannya, lalu dia berakrab dengan syahwatnya. Jadi akrab dengan syahwat, tapi lari dari Allah. Dulu waktu belum apa-apa rajin masjid. Sudah ada apa-apa rajin ke diskotik. Ada nak kayak gitu? Ada berarti. Siapa tuh? Tak tahulah, pokoknya ada. Baik. Apa tujuan kita mengimani ini? Agar kita terus bertahan. Sudah Allah tinggikan derajat kita dengan keimanan, sudah Allah tinggikan kehormatan kita dengan tawadu, kemuliaan amal kita hanya untuk Allah. Jangan pernah lupa bahwa kita ini bukan siapa-siapa kecuali hanya bergantung kepada Allah. Ada Allah muliakan dia dengan penghormatan, dengan ilmunya, dengan amalnya, namanya iblis. Tapi dia lupa, ternyata dia sombong dengan kemuliaan yang Allah beri itu. Lupa bahwa Allah bisa menghinakan. Hina tak iblis itu? Saking hinanya hari ini kita sumpahi serapahi dia. Nyumpah serapahnya bukan kita caruti dia. Carut itu masih halus tuh. Apa kita baca? Iblis laknatullah alaih. Bukan matilah wa'ang iblis, enggak. Parah tuh, laknat Allah atasmu. Masya Allah, na'udzubillah. Ada orang Allah tinggikan dia derajat keduniaannya, derajat dunianya, rafiq derajat dunianya, tapi sebenarnya Allah sedang menghinakan. Apa dalam bahasa hadis itu? Istidraj, mempertinggi sampai jatuh buat dari wajah. Nampaknya lama-lama, orang tu tak ada masalah dah. Nya nak ada solat dah. Nya nak ada sedekah dah. Nya jorang apa lo kasar lo, otonya banyak, bininya banyak, ratonya banyak, misalnya kan. Tak ada masalah hidupnya. Tunggu sampai datang malaikat datang. Itu sakit sesakit-sakitnya. Kenapa? Karena hatinya terpaut dengan syahwat. Ketika Allah cabut kecintaan tu, tak tahu dia mau kemana lagi. Semoga Allah beri kita kenikmatan dunia, juga mempersiapkan dengan kenikmatan kehidupan akhirat. Nikmatnya dunia itu takkan puas-puas. Tapi ketika memiliki dunia, kita sampul dengan kedekatan dengan Allah, kita merasa dunia ini biasa-biasa saja. Seperti Nabi Sulaiman. Bisa bu? Tak bisa kita dulu. Nabi Sulaiman bisa semuanya punya, tapi dia kemudian tak lengah dari Allah Ta'ala. Kita nanti dikasih 10 partuner, kasih 10 pajero, dikasih jabatan, lah ajab kita. Ngurus pajaknya lagi. Akhirnya jarang pula kita ngaji kan. Nah, Allah kasih kita sekarang ini yang layak untuk kita memang. Saya misalnya tiba-tiba datang SK. SK-nya apa? Jadi gubernur Riau. Tak berani saya bu. Datang SK. Langsung SK dari presiden jadi gubernur Riau misalnya kan gitu. Langsung saya tidak sanggup saya pak. Atau langsung SK jadi rektor. Tidak sanggup saya. Tapi kalau ada tahapan-tahapannya bisa. Ini langsung kaget kan? Apa maknanya? Allah kasih saat ini
Itulah yang cocok untuk kita. Tapi kita ingin bertahan dalam iman. Sama kayak gini, kita ingin mulia derajat dengan amalan. Ibu langsung malam ni solat 100 rakaat. Besok pagi sakit-sakit lutut ibu. Bertahap dulu kan. Mulai berapa rakaat dulu bu? 40 rakaat sehari semalam. Kan itu kaji kita. 40 rakaat sehari semalam. Udah catat belum nih? Udah hidup belum? 40 rakaat. Solat wajib 17, solat rawatib 12, solat duha 4, solat tahajud 4, solat witir 3, 40 tuh. Kalau kurang itu lagi macam mana pula mau tinggal. Dan 40 sesekali. Ini kan kaji-kaji kita sebelum ini. Usahakan mulai hari ini sampai mati 40 standarnya. Standarnya 40. Kalau masih 17 belum hebat. 40. Siap, oh? Kalau mau bagus 50. Tambah duhanya 8, kan? Tahajudnya 8, tambah sholat taubat 2, pas 50. Ibu pilih 50 40. Iya. Pilih 50 40 nih. Payah jawabnya. 40 aja lah, ya nak. Tapi kalau duit mau 10 juta atau mau 5 juta? 10. Salat 50. Tapi ibu kalau dah dapat nikmatnya ya. Tapi coba ibu hidupkan dulu 40 hari aja. Ibu-ibu kami yang sudah tanggal merah setiap hari, maksudnya udah lewat masa menopause-nya, coba 40 hari tak berhenti-berhenti 40 rakaat. Walau ibu misalnya zuhur ni terlambat, tetap ibu misalnya ibu ke masjid solat zuhur, ikut berjamaah, kan tak dapat qabliyahnya. Pas ba'diyah tu ibu qada qabliyah tadi. Boleh mengqada. Usolli sunnatal qabliyah zuhri raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. Yang ba'diyahnya kan tak mungkin dikodok karena dia dah selesai kan ada. Solat subuh, solat fajar juga boleh dikodok. Usolli sunnatal fajri raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. Tapi jangan kodok-kodok. Tahu ibu kodok-kodok bahasa Kuansing? Jangan acok-acok. Tiap hari masih mengkodok. Yang mengkodok itu yang dia sudah rutin. Misalnya ibu sudah rutin tahajud, tertinggal, boleh dikodok di siang hari dengan berbanyak solat sunat. Ini tak jarang tahajud, tiba-tiba mengkodok. Apa yang mau dikodok? Solatnya sekali cuma. Jadi kalau begitu, kalau misalnya ada beberapa solat kita sudah rutin, tertinggal, kata Imam Al-Ghazali dan kitab Bidatul Hidayah, jamak sebelum tidur. Jadi sebelum tidur tuh tetap ibu cari apa? Solat hajat kah? Solat mutlak kah? Pokoknya target harian solat fardu 17, rawatib 12, tambah solat-solat sunat. Pokoknya sebelum tidur tunai 40. Atau pagi tunai. Saya macam mana pun saya usahakan. 40 angka fix tuh. Makanya habis solat isya langsung solat ba'diyah, langsung solat witir. Bangun nanti jam 4.15, kamar mandi, gosok gigi, tengok orang dah mau azan, belum mandi saya langsung ambil uduk, langsung kejar dulu 4 rakaat. Dan itu baru mandi. Mandi orang sedang azan kan masih bisa, udah selesai azan kan bisa solat sunat fajar, langsung ke masjid. Bisa bu. Kalau ibu-ibu enak, ibu-ibu dia tak harus ke masjid. Subuh dia orang azan lah, orang komat lah, dia bisa qobliyah. Datang bapak boleh dari masjid, ibu masih solat subuh ya tak apa-apa, udah masih ada waktu subuh. Tapi janganlah main HP ibu dulu. HP nengok berita lah ibu dulu sebelum subuh tu, jangan. 40 50 nih. 40 lah ya tak. Baik. Sampai sini terakhir Sami'. Allah punya sifat As-Sami'. Sifat ke-20, nama dari sifat Allah Ta'ala yang ke-26. As-Sami'. Apa itu Sami'? Artinya maha mendengar. Allah maha mendengar. Dia mendengar semua suara, semua doa, semua bisikan, semua rintihan, semua keluhan, semua zikir, semua ucapan, semua lintasan, semua yang ada atau tak ada. Mana ayatnya? 3 ayat terakhir pada surah Al-Baqarah. Jadikan amalan harian. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu yuhasibukum bihillah. Jadi mau tersembunyi, mau terang-terangan, semua akan dihadapkan pada Allah. As-Sami', Allah Maha mengatur. Sami' wa huwas sami'ul basir. Dia Maha mendengar lagi Maha memperhatikan. Ada pada surat tentang sifatnya pada surat Al-Isra ayat 1.
Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi gini, kita mau kita ucap mau tidak Allah Maha mendengar. Kata Imam Usyairi, maka Allah pasti menerima doa kita. Karena Allah katakan Udu'uni istajib lakum. Allah langsung katakan, berdoalah padaku, ku kabulkan. Ibu merasa doa ibu ada enggak diterima, Bu? Tak didengar. Sudah, Bu. Doa kita pasti terkabulkan dengan syarat keimanan. Siapa yang mengatakan doanya belum dikabulkan, berarti dia buruk sangka dengan Allah. Allah mengabulkan dengan 4 cara. Sama kita minta piti dengan ayah kita, belum tentu dia kasih, tapi ada cara dia ngasih kita kan. 1, doa itu sesuai dengan yang kita mau. Cash. Ini kelompok para wali nih, Bu. Kita wali juga, wali murid. Level wali Allah tuh dia minta seperti Nabi Ibrahim dalam kepepet kan, masuk dibakar dalam api. Lalu dia katakan, hasbi Allah, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagiku Allah. Lalu Allah katakan, ya nar kunu bardan wa salaman. Langsung cash tuh. Ibu pernah enggak yang cash tuh, Bu? Saya pernah yang cash tuh, terutama saat nolong orang. Enggak tahu lagi caranya. Nah, kemarin tuh cash tuh pertolongan Allah. Kami berdua sama Bu Dokter, Bu. Dokter Nora. Ketika ada satu jamaah ini yang enggak bisa lagi diangkat, orang udah berangkat dah ke Musdalifah. Kami tinggal di Arafah, ngurusi bapak yang pakai, ada jemaah satu pakai kursi roda, bus dan disabilitas yang pakai kalau naikkan tuh pakai itu enggak ada. Dia ini bergerak aja tak bisa, mesti diangkat 4 orang. Kami tinggal saya satu, dokter kecil pula lagi. Rombongan udah pergi, karomnya udah pergi. Saya bilang kita tinggal lah bapak di sini, saya bilang. Kalau ada petugas saya panggil. Mas, orang Indonesia, karena dia petugas sektor, tolong teleponkan bagian kesehatan. Ini tidak bisa diangkat, nggak bisa diangkat bapak ini, tidak bisa sebelah. Kalau kami berangkat, maka tinggallah dia di sini. Tolonglah bagian sektor yang kesehatan minta ambulan. Ambulan tuh kalau dapat, ini kalau pakai bus tak bisa, karena rame-rame kan, Bu. Pakai ambulan nanti langsung ke Mina. Dia murur aja lewat. Telepon. Di teleponnya semua ambulan yang di Arafah udah pergi ke Mina semua, tidak ada lagi. Onde, tuh onde keluar kan, tapi onde Allah gitu. Dalam keadaan tidak tahu lagi, tapi datang pertolongan Allah itu secara cash. Dia pun begitu juga kan, dia tak nyangka juga. Ada aja pertolongan Allah. Ya Allah, serahkan sama Engkau ya Allah. Tapi ini dalam 10 menit kalau tidak juga lagi Allah, aku tinggalkan dia nih. Apapun tadi ku tinggalkan, ku serahkan sama Allah. Gitu ke sembilan sama dokter. Kita tinggal aja lah dokter. Allah yang ngurus karena dia tamu Allah. Datang 4 orang besar. Supir busnya, udah tuh ada 4 yang besar-besar. Diangkatnya langsung, bam, nangis saya situ. Memang kalau Allah nolong tuh ya. Kayak gitu tuh pertolongan Allah tuh. Cuman kadang kita tak terbuka hijab. Kata kita orang juga yang tolong. Gitu. Yang seperti itu ada saja cara Allah Ta'ala. Allah nolong. Doa kita tuh saat kita perlu. Tak tahu lagi. Tak tahu lagi kita mau minta tolong sama siapa. Sama orang-orang yang kita guna. Ada serah seperti Datuk Nabi itu kan. Ini Ka'bah mau dibakar. Mau dihancurkan sama siapa, Bu? Lupa Ibu nama rajanya. Dan tadi lupa juga nama Nabi yang hebat tuh. Nama kaum Nabi yang hebat ilmu pengetahuannya. Raja Abraha ya, Bu. Tapi ini tidak ada hadiah 50.000, Bu. Ketika Abraha datang, apa kata Datuk Nabi? Ya Allah, ya ini rumah ini kan ada yang punya, kuserahkannya memang punya. Tapi ketika itu memang tak ada lagi orang yang bisa. Kalau sekarang kan Ka'bah mau dihancurin, orang beriman kan banyak, tinggal kepedulian. Allah ingin lihat siapa orang yang peduli pada Allah. Ketika itu tak ada lagi. Saat tak ada itu jangan cara doa. Allah mengabulkan doa cash. Tapi khusus spesial nih. 2, Allah mengabulkan doa saat kita perlu. Yang kita minta itu perlu bagi kita. Saat perlu nanti Allah kasih.
Yang kedua, Allah ganti doa itu tak sesuai dengan kita inginkan, tapi Allah ganti lebih baik. Ibu misalnya mau beli skincare merek A, ya kan? Anggaplah skincare ya. Tak dapat ibu, tahu satu hari ibu dapat beli skincare yang jauh lebih hebat. Saya dulu cita-cita saya mau ini aja lah, cuma biasa loh cita-cita saya, Bu. Saya sebutlah. Saya cita-cita saya dulu jadi tentara, Bu. Lulus Caba jadilah, sekolah bintara tamat SMA. Udah masuk akabri tak lulus, masuk Caba tentara memang. Tapi tak lulus kan? 3 kali saya tes. Akhirnya jadi manual lah, resimen kecewa. Ya kan gitu. Memang tak bisa saya jadi tentara karena mata saya parsial atau warna sebagian. Tapi Allah punya cara kan, ditunda keinginan saya jadi itu tak jadi, tapi Allah ganti dengan yang lain. Sekolah S2, sekolah S3. Saya tak pernah cita-cita jadi dosen. Kenapa bisa berubah jadi dosen itu? Karena ketika bantu penelitian dosen, sekali dapat ikut penelitian tuh lain honornya, Bu. Ya. Dulu saya atlet. Waktu sekolah aliyah tuh atlet. Atlet tuh latihan bulan-bulan, dapat medali emas tahun-tahun 95 itu, ASEAN School, kejuaraan ASEAN, kejuaraan nasional. Itu 500.000 itu udah tinggi tuh zaman itu. Dapat medali 500.000 ya kan. Tinggi tuh. Sekali ikut penelitian dosen, 1 hari cuman kerjanya. Ambil data langsung dikasih 1.500.000. Mak, enak jadi dosen ini sudah kan, gitu aja. Sejak itulah dekat sama dosen, rupanya kalau dekat sama dosen dapat tuahnya. Ikut tes dosen. Yang pelowongannya 2, yang daftar cuma 2. Kan enak tuh. Pelowongannya 2, yang daftar 2. Itu tinggal nama awak aja lagi. Apa kata panitia? Jangan sampai salah jawab soal nih, dia passing grade. Tak ada saingan, lewat passing grade ini lulus nih Ustaz, ya kan? Tinggal gini aja. Sudah lulus passing grade tuh ada, saya buka lah. Buka cerita saya tes jadi dosen. Dah lulus passing grade, dah lulus dah. Tinggal berdua, saingan tak ada. Apa kata panitia? Ini ada ujian kompetensi lokal aja lagi, kemampuan. Lalu kata panitia, bikin soal 40, bikin soal oleh kamu, yang kena kami berdua aja. Kamu bikin soal 40, besok jawab, salahkan 1 ya katanya. Saya kasih kawan nih, Mas, saya bilang. Saya buat soal 40, tapi kata panitia, salahkan 1. Rupa dia tak ada salah, 100% dia bikinnya. Wah. Kenapa gitu? Karena emang tak ada saingan. Karena Allah punya cara pula. Akhirnya jadi dosen. 1 tahun jadi dosen, belum sampai 1 tahun 9 bulan langsung suruh ke S3. Oh gini jadi dosen. Kata kawan yang sama-sama dulu tes, antum dulu pinginnya anggaplah mobil. Allah tunda, Allah mau kasih pesawat. Jadi jangan buruk sangka sama Allah. Allah punya cara, ada yang kita mau itu beda dengan yang kita mau, tapi Allah kasih lebih baik. Yang berikutnya Allah ngasih dalam bentuk pahala. Pasti itu. Setiap kita menyebut ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rafi, ya Muzil, ya Sami', ya Allah, itu sudah tercatat sebagai pahala. Dan itu kekal. Kata Nabi, subhanallah wa bihamdi khairu minad dunya wa ma fiha. Satu ucapan zikir kita kepada Allah lebih baik pada dunia dan seisinya. Dari 4 cara Allah menerima doa kita, Allah keskan, Allah saat perlu, Allah tunda, Allah jadikan pahala. Allah tunda sesuai dengan Allah tunda, tapi Allah ganti dengan yang baik. Dah tu yang jadi pahala. Ibu dari 4 ni mana ibu mau? Langsung cash? Atau saat perlu? Atau ganti dari lebih baik? Atau jadi pahala? Mana ibu mau? Ya Allah yang menerima doa lah ya kan. Tapi doa tu keempat-empatnya pasti itu. Jadi kalau bilang ada doa kita belum diterima, jawabnya gini, doa saya masih jadi pahala. Gitu aja jawabannya. Apa doa ibu? Saya mau itu Ustaz, tapi doa saya sudah diterima Allah jadi pahala. Gitu aja. Yang itu belum tahu, bisa Allah jadikan nanti atau Allah tunda dengan cara yang lain. Tapi sudah jadi pahala. Terima kasih ya Allah, karena Engkau masih mengizinkan aku berdoa. Itu makna kata Allah As-Sami' tadi, Allah Maha mendengar. Jadi jangan pernah berhenti dari berdoa. Apa kata Nabi? Allah juga katakan kan, orang yang lari dari doa tak meminta padaku tu orang, dalam hadis qudsi, orang yang tak berminta sama Allah tu mintalah dengan dia yang punya. Apa ibu minta? Ibu minta apa? Minta yang ibu tak bisa, yang menurut ibu tak mungkin, minta karena dia Maha memungkinkan. Coba kayak ibu minta gaji, berapa ibu minta gaji? Minta duit. Harus pede lah bu. Saya berdoa gini, ya Allah,
tinggikanlah pendapatanku. Abstrak. Tak bisa doa kayak gitu kabul. Ya Allah, saya mau punya penghasilan 1 bulan 50 juta sebulan. Ya Allah, saya mau penghasilan 100 juta seperti Bu Adarina misalnya gitu. Caranya gimana? Cari orang yang frekuensinya ada. Kayak doa sholat duha. Ya Allah, jika rezekiku di langit turunkan, jika rezekiku dari dalam bumi keluarkan, jika jauh dekatkan. Jadi kalau ada orang punya Pajero, kita mau punya Pajero juga, datangi Pajeronya. Saya mau Pajero kayak gini ya Allah. Nah, saya pingin kayak Bapak. Itu namanya tarik frekuensi. Tapi kalau ada orang punya Pajero, sombong, takkan dapat kita Pajero. Kenapa? Kita menolak frekuensi dia. Tarik frekuensinya. Nah, saya mau cantik kayak kamu. Iya gitu. Bilang sama Allah. Cara doanya 3 kata aja. Ya, gini dia. Ini belajar apa mind control sebenarnya, mengendalikan cara berpikir. Kita tahu Allah Maha mendengar. Misalnya, ya Allah, saya mau pendapatan saya 50 juta sebulan, lebih dari 50 juta sebulan seperti ibu itu yang memang ada 50 juta. Seperti ibu itu. Tapi kita kenal, jangan Raffi Ahmad, kita belum kenalan. Nah, Raffi Ahmad belum kenal. Orangnya mesti kita kenal dan pernah bersalaman. Satu bayangan dia. Ya Allah, saya mau punya pendapatan penghasilan lebih dari 50 juta sebulan seperti si Anu itu. Mulai hari ini dan seterusnya, setiap saya bergerak, setiap saya bekerja, setiap saya keluar rumah, maka akan menghasilkan pendapatan lebih dari 50 juta. Yuk. Lalu kalimatnya, aku senang bahagia. Aku senang dan bahagia ketika pendapatanku lebih dari 50 juta sebulan seperti ibu tadi tuh. Sebut namanya, jangan ibu tadi. Baru kalimat terakhir, ya Allah, wujudkanlah dengan cara yang cepat. Wujudkanlah dengan cara yang cepat, mudah dan menyenangkan. Dah, diamin. Tapi bayangi terus ibu tuh. Kan baik yang kita bayangi kan? Datang masuk tuh. Percaya tak ibu? Kalau tak percaya tak dapat. Kalau percaya dapat. Ini mengamalkan Allah Yasa Sami. Saya di dompet saya tulis itu tuh. Itu afirmasi namanya. Ini jimat nih, bukan jimat ya. Afirmasi, ada tulisan. Mana dia? Habis. Mana dia? Ada nih Bu. Kertas kecil sebagai jimat bagi saya. Bukan jimat, afirmasi doa. Doa isinya. Ini dia. Terjepit ya. Saya bacakan lah biar ibu tahu. Ini mengamalkan Allah Maha mendengar. Ini dia. Baca nih dia. Ya Allah, hidup saya kaya, santai, sehat, bahagia, menyenangkan, beruntung, rajin ibadah bersama istri dan anak-anak dan teman-teman setia. Itu doa saya itu. Bawa kemana-mana. Tapi depannya ya Allah. Kita nak minta sama siapa? Ada ibu buat gitu? Belum. Buatlah. Ngamalkan apa nih? Yasa nih. Jadi Allah tahu yang di dalam dompet kita. Rupa itu yang diminta ya kata Allah. Aku kasih. Ada dompet saya Bu. Gitu kan. Itu. Percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thank you for attention today. We can close the session. If you have question please. If no question, we can stop the session. Ya, itu bahasa Bangkinang. Udah 4 suara. 4 sifat ya. Rafi', Mu'iz, Mudhil dan Sami'. Inti Sami' di mana? Allah mendengar doa-doa kita. Allah mendengar ucapan kita. Jadi jangan salah ucap. Ada kan gini, matilah kau. Itu kan salah ucap tuh. Maka ibu kalau mau marah sama anak, anak mama nih, jadi presiden ya lah kau nak. Allah jadikan presiden. Tuah-tuahnya tuh yang disebut. Bisa Bu? Ini marah anak bercarut. Mana pula itu jadi carutan dia. Saya dulu waktu kecil, emak saya kalau marah tuh kalimat yang paling sering tuh apa? Dipukul saya kan. Saya bandel juga waktu kecil Bu. Bandel juga, tapi sholat jaga. Emak saya tuh sholat penjaga. Kalau terlambat sholat dipukul, lempar pada sungai. Asal dia pukul saya pakai pukul bantal jemur tuh. Ada kan pukul bantal jemur tuh. Dia pukulnya tuh, saya kecil tuh panggilnya Nain.
nakal kau lain. Oh, naik haji lah kau nak. Gitu mak saya. Memang naik haji saya. Oh, naik haji lah kau nak. Kau nak haji. Gitu mak saya tu. Sambil ketawa sambil marah. Kalimat saya ingat tu naik haji lah kau. Terus di kepala saya ini banyak tai lalat. Asal mak saya pegang, ini sering-sering naik haji ni. Rupanya ya. Gitu. Jadi kalam-kalam doa mak kita bisa aja dengan kata-kata. Jadi nanti Mbak Pipi, Mbak Pira, ya kan? Semuanya lah mak-mak yang punya anak ini kalimat mulutnya jadi doa. Dari ucapan kita jangan sampai keluar kata-kata yang frekuensinya negatif. Allah Maha mendengar. Sama kayak gini kan. Nanti jatuh tuh. Jatuh. Nanti dapat duit tuh ngapa nak kayak gitu aja? Ya kan gitu. Insya Allah. Makasih. Udah dapat ibu jimat saya kan? Bukan mual tulisannya. Itu sudah. Ya Allah, hidup saya kaya, santai, sehat, bahagia, menyenangkan, beruntung, rajin ibadah bersama istri dan anak-anak dan teman setia. Ini teman setia saya. Baik, demikian. Ada pertanyaan? Udah lewat jam 11. Cukup? Ya Rafi, ya Muiz, ya Muzil, ya Syami. Semoga Allah jadikan kita dengan sifat-sifat yang mendapatkan kemuliaan yang Allah muliakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sailin. Ya Allah ya Rafi irfa'na. Ya Allah ya Muiz izzahna. Ya Allah ya Mudil na'udzubillah min zalik ya rabbal alamin. Allahumma ya zal jalal ikram nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah ya Sami' isma'na ya Allah. Ya Allah yang Maha meninggikan, tinggikan kami. Ya Allah yang Maha memberikan penghormatan, berikan di antara hamba-hambamu, jadilah kami hamba-hamba yang kau cintai, yang izzah marwah dan kehormatan kami. Ya Allah yang Maha menghinakan, jauhkan kami dari kehinaan, tetapkan kami di atas ketawaduan, di atas jalan iman. Ya Allah dengarlah doa-doa kami kerana Engkau Maha mendengar. Tolong kami ya Allah kerana Engkau Maha penolong. Beri kami rezeki kerana Engkau Maha pemberi rezeki. Ya Allah yang Maha mengabulkan, kabulkanlah doa-doa kami. Ya Allah, jadikanlah kami bahagia, sehat, beribadah bersama keluarga, anak-anak dan teman-teman setia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.